get up, everybody. Stand up, love your body. Get up. Kan kita konsepnya waktu itu monkey king ya, Monkey mencari ilmu ke barat. Mencari Jadi kita kalau orang selatan, oh sorry, kita ikut monkey king berdasarkan biksu Tom Sancong. Kita harus pergi ke barat, mencari ilmu dan kitab. Iya. Apakah selatan terlalu mudah buat kalian? Justru karena selatan nggak menerima kita sama sekali. Lo tau nggak gue? Kafe kamu ya. Belajar kontrak kita berantem sama dia nih. Power Ranger yang Google gue. Google. Wah, lebih respect Lebih bang. respect. Nih, Power Ranger kan tahun ini. Google tuh kayak kita di bawah lagi, jadi gua respect. Enggak dia ada komen, bang, tua lu bang. Tapi begitu cerita om. Anjing. Secara gambar itu Tadi lihat sama sekarang tuh. footage-nya urban sama footage-nya Indonesia kalau kita present keluar, orang kayak anjir Indonesia bisa kayak gini ya. Anjir Indonesia punya hip hop, punya b-boy, punya break dance gitu. Punya gambar-gambar yang memang dari kulturnya di sana kita bisa terapin di sini juga. Itu langka banget gambar itu. Oh, get up, everybody. Stand up, love your body. Get up, everybody. Stand up, love your body. Get up, everybody. Oke guys, jadi bintang tamu kali ini tetap sih buat gue spesial ya, karena ini menurut gue full band keempat yang pernah Urban interview. Lo mau tahu nggak listnya siapa aja? Full band yang di Urban. Slang udah pasti. Slang tuh 5-5-nya. 5-5-nya. Bahkan satu ulang tahun Slang net TV aja nggak dapat Mas Abdi. Dulu dapat. Gue dapat. Slang marginal gue nonton. Siksa Kubur. Dan keempat Lala Hutan. Penontonnya kayak wah gila bandnya keren. Lala Hutan. Siapa ini? Kan jebol. Enggak dong. Justru itu gue mau kasih lihat tes Urban oke juga nih. Keren. Kalau dibantu proyek-proyek Urban ya. Enggak, tapi memang maksudnya memang apa namanya, kalau menurut gue lumayan memilih si karakteristik yang kita interview karena kita mau kasih edukasi sesuai roots-nya lah. Ya kalau rap kan ada UPI segala macam. Jadi memang Lala Huta menurut gue punya segmentasi yang belum pernah diceritain nih sama teman-teman. Sadap bahasa segmentasi. Dulu kopinya. Thank you. Ini by the way beli sendiri jadi enggak usah disata. Oke. Tapi apa namanya? Urban punya history juga sih, walaupun sedikit-sedikit dengan Lala Huta nih. Satu partner gue Bian, nikahannya diiringi oleh teman-teman. Yes, betul. Benar ya? Benar. Itu di Smesco tuh. Di Smesco. Terus juga di kampanyenya di acara tahunannya Urban juga bikin video klip. Yang kedua, ulang tahun kedua ya? Waktu itu ulang tahun apa? Tapi bukan kedua tuh, gue jamin tuh 2000 berapa? 2015. 2017 ya? 17. Iya, Urban dari 2009. Iya, benar. Bikin di Kemang. Sketch. Iya, di Twilos itu. Keren, jadi keren tuh. Nah, benar. Jadi memang nih Lala Huta akhirnya baru kepanggil sekarang. Mantap. Nah, di kacamata gue itu kalian merupakan salah satu dari representatif band-band yang bermain di tempat-tempat gaul. Gaul lah kita ya. Menurut gue. Walaupun kenapa anehnya gue nggak pernah ketemu ya. Salah tempat kali gue ya. Gue tuh dulu di era itu belum nikah tuh. Wah, masih kacau deh pokoknya deh. Sekarang udah enggak ya? Senin. Oh, sekarang sudah agak. Oh, udah. Senin pasti park dong. Park. Senin park. Satu tahun depannya Minggu di Leon. Paul sekarang. Iya. Satu tahunnya lagi apa tuh di sebelah golf? Proof. Apa? Soulful Proof. Iya, benar. Ini mana nih anak-anak? Tempatnya beda-beda nih. Cuma paling sering sampai ke kuping gue. Nah, sebenarnya masa transisi kafe di Jakarta khususnya ya, itu bisa masuk lo dan teman-teman nih. Karena menurut gue lo tier 1 nih menurut gue. Itu cikal bakalnya gimana?
cikal bakalnya main kafe ya main kafe aja ya maksudnya. Karena kayaknya di tahun sebelumnya nggak ada loh. Jadi sebenarnya karena perputarannya Sila Lauta tuh kita main di kafe-kafe yang isinya ABG. Iya. Dimulai di tahun 2012 akhir. aktifnya tuh. Ya 2012 ya. Kafe apa tuh? Awalnya malah kita sebenarnya mainnya di utara. Ya, Tenda Kapuk, iya. Topik ya. Kelapa Gading, Kelapa Gading. terus apa lagi ya? Oh ini apa tuh yang di belakang Grogol band yang ada biliar tuh band. Itu dulu markas. Ada di Grogol. Jadi kita main itu dari sana memang dulunya. Nongkrong yuk kemana? Ke markas. Dulu tuh kita udah nggak pernah ngajak temen, Iya. karena kita pikir udahlah nggak bakal ada yang mau juga ke daerah sini gitu. Tapi betul kan maksud gue dulu sih di saat gue notice pertama kali si Ladies Night itu ya, maksud gue lucu juga ya. Lu sambil minum-minum, ada bandnya. Iya. Dulu itu kan belum umum. Belum umum Iya. betul. Belum umum dulu. Iya. Maksud gue itu berarti kalian udah mulai duluan tuh ya. Back in 2012. Ya sebenarnya iya, sebenarnya kita udah mulai duluan, cuman mungkin lingkup tempatnya yang beda. Iya. Mereka udah mulai di selatan, kita tuh Kita mulai pinggir. kita mulai di utara jauh. Utara sama barat. Ya. Kan kita konsepnya waktu itu monkey king ya. Monkey. Mencari ilmu ke barat. Barat. Mencari kita. Jadi kita Barat kalau orang sakti. selatan Sorry kita Sorry. ikut Monkey king berdasarkan biksu Tom Sancong. Kita harus pergi ke barat. Ke barat. Mencari ilmu dan kitab. Iya. Apakah selatan terlalu mudah buat kalian? Alasannya Justru karena selatan nggak menerima kita sama sekali. Lo tau gak gue? Kita tuh dulu kan, ya kalau zaman dulu tuh seingat gue ya nggak ada namanya audisi. Jadi kita tuh nggak bikin profilan. Profil. Kita bikin profil, rekam sendiri di studio terus kita kirim nanti orang CD, ngasihnya lihat CD, CD lah, dari CD lah. Ya CD profile. banyak ya kafe-kafe nolak mah Banyak nolak terus ada yang kita Tuh ya. ada yang kita main baru sebulan tutup tempatnya. Ada juga. Begitu. Serius ada loh yang kita main gitu. Tapi justru kita senangnya malah di utara kita appreciate-nya gila. Gila di utara kita. Tahun itu waktu di utara kita main di Pantai Kapuk tuh bener-bener kita ngeliat orang ngantri buat nonton Lala Huta. Jadi kita gila ya respect-nya. Oh, saya sejauh ini orang bisa respect itu akan musik gitu. Ya, ya. Sedangkan kita di selatan yang sebenarnya teman-teman kita di selatan malah kita nggak ada. Tapi nggak apa-apa emang mungkin ya itulah tadi Tom Samcong dan Benar. itu. Kan pas 4 orang kan? Iya. Monkey King. Tipatkai ya. Benar, Biksu benar, ini. benar. Ini biksunya Tom Samcong. Lalu fast forward nih. Password ya. Kalian juga punya benchmark yang cukup tinggi sampai bikin lagu kan. Itu Iya. tidak dilakukan semua band cafe menurut gue. Apa sih titiknya kalian kayak oke kita harus step up nih. Coba mungkin dari The Legend of Chicago Bulls Michael Jordan. Can you tell to our audience what is your vision and mission? The Hall of Fame. Michael Jordan. Legend of Chicago Bulls. Jordan nih jujur, namanya itu Iya, sakti tuh bener. kalau di basket The GOAT. The Goat. The Goat man. The Goat. Gimana? Sebenarnya gue tuh baru join Lala Huta tuh awal-awal 2015 ya kalau Iya, 2014 akhir. 2014 2014 akhir. Oh, itu udah jadi dong sebenarnya. Udah Udah. Udah masuk selatan lah kita. Udah masuk selatan itu. Ya itu udah. Oh, udah invasi tuh. Udah invasi. Gila. Karena kita sistemnya Sudah. Napoleon Bonaparte kan. Oh, gila. Kita kurung dari pinggir jadi raja di tengah. Wih, dikepung ya. Iya, jadi kalau sekalipun kita pensiun, kita udah di tengah, bukan pensiun di pinggir. Oke. Iya kan? Bener-bener. Iya bener kan, kita kan invasinya dulu gitu kan. Iya, bener. Pinggir jadi raja di tengah. Iya. Terus begitu kita pensiun 2019, kita rajanya. Oke. Band pertama yang mainin lagu Indonesia full di Cafe Selatan cuma kita, karena konsepnya dulu nggak boleh. Iya. Lu buat lagu Indonesia di Cafe Selatan nggak akan diterima. Lala Huta kenapa nggak diterima? Karena itu. Oh, menarik. Karena kita full Indonesia. Ya. Ya, betul. Dia lagi suruhnya nikah Dila. Kita lebih ya udah sikat orang. Termasuk lagu slang. Iya, kita mainin juga semua. Nah, itu begitu kafe ngeliat kita pernah diudahin kontrak boleh. Ya, di Moncis. adalah di Moncis. boleh tahu Nggak gitu ya. Kafe kamu ya. Belajar kontrak kita berantem sama dia nih. Iya. Berantem sama dia. Yang Jadi- urus kontrak. Jadi adalah ya waktu itu kita ulang tahun salah seorang bisa dibilang apa ya? Artis lah itu mah, Bon. Artis ya. Artis gede. Istrinya artis, si cowok ini ya orang berpengaruh lah. Orang berpengaruh. Di Indonesia. Dia Oke. request lagu Indonesia. Terus temannya pengacara nyanyi juga Indonesia. Lah misalnya kita
kan gue udah bilang jangan ada lagu Indonesia, lu udah minggu depan gue sama Lah ini tamu lu nih orang berpengaruh yang punya acara. Kalau gue ini dia gue mati, gue ngikut siapa nih? Tapi oke. ya akhirnya kamu yang tutup sekarang. Iya benar. Tadi udah sebut. Tapi mungkin Jordan yang ngerasain, dia kan datang R&B bule lu ya. Iya, benar. R&B barat tapi kita push buat main Indonesia. Gue nggak tahu deh perasaan Dedi, cuma nggak pernah nanya ya. Iya. Awal jadi tuh gue bener-bener sebelum join Olah Huta nyanyi R&B gitu-gitu kan. Bener-bener gue nyanyi pop, bener-bener nyanyi pop itu pas masuk Olah Huta. Jadi waktu itu awal gue bisa main kafe bareng sama Olah Huta tuh daerah Panglima Polim, ada satu tempat di situ. Itu pertama kali gue gabung sama mereka. Terus mereka langsung ngajakin gue bilang, kita mau rekaman nih, gimana, lu mau nggak? Dan itu lagu itu adalah single pertama Olah Huta yang namanya Terus Kembali. Itu gue awal gue masuk situ, Pak. Yang support baju urban bukan? Iya. Lagi gesekan Urban respect Band. udah terjadi. Iya udah terjadi. Cuman sekarang terjadi. belum kok. Respect. Belum. Sampai belum. Oh iya. Belum ada kiriman lagi. Makanya siapa tinggal dipilih di bawah. Oh iya. Respect. Urban respect. Lanjut Michael Jeffrey Jordan. Oke. Habis itu jalan reguler masuk ke daerah Senopati gitu segala macam, yang benar-benar ada satu tempat di daerah Senopati, Pak. Itu gue nyanyi bareng sama Olah Huta, yang datang kan cuma 2 table. Benar-benar cuma 2 table. Iya. Itu emang tempatnya sepi apa salah kalian kalau menurut kalian di saat itu tuh? Baru buka kok. Baru buka. Baru buka juga. Sama dia baru ngerasain, kita baru pindah ke selatan. Heeh. Kita baru dari utara barat, dia gabung, kita baru masuk selatan tuh Bener. waktu itu. Oke. Terus nggak lama reguler, mungkin selang 2 tahun ya kali ya Pak. Terus Boni bilang kita mau brainstorming bareng sama Lele Manino. Nah di situ gue baru bener-bener, gue sampai dimarahin Pak ngetek vokal sama Nino kayak, lu bisa nggak nyanyi yang simpel aja? Karena gue biasa nyanyi R&B kan. Oh iya. Dan untuk bisa nyanyi pop tuh kayak beda lagi ya, ada yang penyesuaian yang harus gue jalanin gitu loh. Dan gue bener-bener dimarahin sama Nino, lu harus belajar nyanyi pop, coba nyanyi yang simpel aja deh. Dimarahin gue. Oke. Itu awal-awal tuh, dan jadilah si Tunggu Apa Lagi. Oke. Gitu. Iya. Jadi gitu tuh ya ceritanya ya. Transisinya. Sampai rekaman. Sampai rekaman. Tapi sebelum Tunggu Apa Lagi itu kita punya 5 lagu. Iya, Tunggu Apa Lagi. EP. Termasuk salah satunya yang videonya kita bikin di acaranya Urban. Oke. Itu 5 lagu awal. Jadi orang tahu Tunggu Apa Lagi, sebenarnya sebelum Tunggu Apa Lagi itu kita udah ada 5 single. Yang semuanya itu kita udah bikin, tapi ya memang rezekinya di Tunggu Apa Lagi 2018. Yang pertama itu kita keluar 2016. Ya, terus kembali. Ya, terus kembali itu 2016. 2017 kita bikin video di Lu. Iya. Ya, dibikin video di Lu. Ya rezekinya di 2018. Oke, mantap ya. Di saat lo masuk Jaksel nih, Mas Dito. kalian punya mentality Mamba. gak anjir. Kayak gini, karena di bidang gue di industri yang gue jalanin nih, basket, clothing, gue ada mappingnya gue. Ya. Cuma kompetisi sehat ya. Oke. Gue kayak dia gue saingin tuh. Oh, Lu gitu gak? Lo jawab coba. Sebenarnya hampir sama ya, cuma kita mungkin gerilyanya aja yang beda. Kayak mungkin contohnya misalnya gini nih, Selatan nih ladies night nih. Iya. Kita betul. masuk, Iya. lu siap-siap lu. Coba sambil bercanda gitu. Iya, Oke. Itu Maksudnya sudah karya ya? dilakukan sama bapak ini. Dengan karya better lah gitu Iya. loh. Mapping mungkin gue Beno kalau saat itu. Iya. Ya. Jadi waktu itu patokan gue gini. Gue bilang ke Beno, nih lo lihat nih, di saat semua gaya-gaya main Justin Timberlake, kita main Kesha sendiri. Iya. Di saat semua orang mainin, waktu itu lagi eranya apa ya? Bruno Mars. Bukan. Bruno Mars. Gue nggak main Bruno Mars. Gue kita mainin hi-fi. Kita main hi-fi. Jadi gue akhirnya ketemu pasar sendiri yang datang pengen nonton kita memang. Tapi keuntungannya menurut gue mappingnya ini mungkin rahasia buat band-band luar sana. Jadi saat gue keluarin karya gue Indonesia, ya udah gue tinggal ngeblend dengan penonton tadi Iya. di kafe. Betul. Gue nggak belang gitu. Gue nggak belang aja. Gue nggak belang jauh. Bisa diklaim nggak kalian yang pertama bawain lagu Indonesia? Gue klaim. Kalau itu gue bisa. Gue berani jamin. Berani jamin. Ya kalau Berarti Full ya, secara full pack main 2 jam. Indonesia full, cuma Olah Huta. iya. Kalau nggak, tapi kalau Tapi misalnya kalau gini, cuma ada 1-2 lagu Indonesia ya semua band juga bawain gitu. Cuman kalau full 2 jam mainin lagu Indonesia cuma Olah Huta, the one and only. oke, ini pertanyaan random nih. Cuma kalau nggak ini bisa gue contoh nih. Gue setiap ke Park 19 Senen itu ada lagu Bebas Luaka. oke. Iya. Mungkin nggak kalau kalian nggak perawanin style itu, dia mungkin dari ujung ke ujung lagu barat.
Kita main Nah, Iwake. jawab tuh. Menarik gak? Lu kok ada Iwake beda lagu ya. Kita beda kita beda Oh, lagu. maksudnya enggak maksud gue Karena kita Indonesia, mereka semua jadi ngikut Indonesia gitu. iya, Oh. jadi Kayaknya- diselipin Indonesia karena format lu berhasil. Gini sih, kalau kita yang ngeklaim itu kita nggak fair. Iya. Maksudnya kita semua temenan. Iya. Terus mungkin ya yang bikin stigma itu kafenya. Oke. Mungkin karena ngeliat tempat kita rame, mungkin mereka adaptasi gaya kita itu kita nggak tahu. Kita nggak bisa klaim. Tapi mungkin kita misalnya kita main di tempat A, rame banget nih. Kok kita main di tempat di Senopati tiap hari Kamis tuh kok sampai ngantri kok, sampai orang bayar uang masuk buat nonton Lalawita. Dari sepi sampai rame banget. Mungkin karena itu kafe lain ngelihat gimana sih caranya. Iya. Akhirnya mereka datang, mungkin mereka lihat lagu Indonesia. Akhirnya mereka bilang sama band-band yang main di tempat mereka, lu bawain ini deh lagu-lagu Indonesia. Oke, pertanyaan gue gini deh. Gue tahu nih Bang Rucut nih. Di saat kalian bawain lagu Indonesia, band-band kompetitor udah ngeband dong? udah. Udah. Ya. Diselipin lagu Indonesia gak? Pasti mereka Pasti ngelis. main. Ada pasti. Jadi walaupun kalian belum begitu, dia juga udah Udah, ada. Cuma jadi- nggak full bedanya. Ya, jadi Ya. sebenarnya pada eranya saat itu Oke. lagu tuh pasti selang-seling. Selang pasti, Ya, pasti. Tapi maksimalnya di mana tuh yang berbeda. Nah, Ya. Lalauta lebih fokus di Indonesia. Indonesia. Kiri kanan Oke. tuh semua udah main gitu. Nah, kalau menurut gua yang terjadi sekarang ini tahun 2021, hampir semua kafe Main Indonesia. banyak Indonesia. Malah sekarang balik ke Kalau pada era itu kita banyak malah ditolak karena main lagu Indonesia. Ya. Gue kasih satu contoh. Suatu hari, ini gue sebut aja kasusnya, gue buka aja kasusnya. Ladies Night pergi ke China. Gue tahu tuh. Oke, Ladies Night pergi Itu ke China. harusnya kayaknya gantiin jobnya siapa gitu ya? Jadi Ladies Kita Night main, jadi ganti. Ladies Night pergi ke China Oke. ini mungkin gue gak tau nih anak-anak tau apa enggak. Jadi Ladies Night Gua pergi tahu, ke China gua tahu. sebulan, dia ngumpulin band-band minta jari ganti. Lalauta dikasih 2 minggu waktu itu sama basisnya sih. Oke, lu main ya 2 minggu ya, kita main di beda tempat tuh. Di Pondok Indah satu di Kemang. Enggak, yang di park itu 2 minggu. Oh, iya. Maksudnya itu kita sempat main sekali. Nah, habis itu minggu depannya kita diganti Paul. Nah, ternyata perwakilan dari kafe ngomong ke manajer gua, "Sorry ya, band lu banyak banget lagu Indonesianya." Gitu. Itu terjadi. Itu terjadi. Dan banyak kafe yang ngeluh, kalian banyak enggak usah jauh deh. Satu mall di Grand Indonesia lah. Grand Indonesia. Kita main di situ di suatu mall ini. Saya satu main Indonesia, manajernya benar-benar ke belakang panggung. Mas, jangan lagu Indonesia, Mas. 2 minggu lalu gue pergi sama teman-teman kuliah gue, gitaran di dalamnya gitaran sama apa, cuma gitar sama vokal, udah Indonesiaan semua. Jadi apa yang terjadi di beberapa tahun lalu sampai sekarang tuh fenomena berubah sih gue bilang. Kayaknya orang udah mempelajari Indonesia Wars ya, Indonesia Wars sudah sembah Indonesia. Jadi lu bisa bilang gini kali, apa gue bilang? Mungkin Jarang. kalau gue bilang gue nggak pelopor, gue pelopor mungkin bukan. Tapi gue memulai pertama, gue berani bilang. Iya, setuju kalau gue itu. Mungkin Keren, gitu ya. keren. Itu keren. Itu keren. Gue nggak Karena- bilang gue pelopor nggak, tapi kita mulai pertama, gue berani jamin. Karena akhirnya gue nemuin titik kayak teman-teman gue ngeband di kiri kanan, mereka benar-benar ngirim ke gue capture-nya. List Lalauta ditulis sama manajernya, dikirim ke anak bandnya. Lu samain list kayak gini. Asli. Anjir. Gue pernah kita lagi main nih, ada manajer kafe lain, itu sambil duduk, megang list lagu. 19 lagu. Dia nulis, terus dia nanya gue pas kelar main, memang tadi lagu abis ini apa? Serius? Ada kok kalau lu cek Spotify, zaman dulu gue Iya. tau masih ada. Mereka Iya, bikin iya. Lalauta list kafe. Kafe. Ada ininya list lagu yang kita main di kafe. Nah, ini yang menarik ya, maksud gue. Satu, kalau gue sih lepas dari apapun, ya gue bukan anak musik ya. Cuma memang musik Indonesia ya harus diprioritasin dong. Iya, iya, Oh, iya. gitu ya. Dan Iya. mungkin bedanya syukurnya kalian bisa ngebungkus itu dengan baik. Ya. Kita batu aja sebenarnya, terutama dia. Menurut gua Kita berantem aja di kafe. Jadi kita nggak diterima, kita tolak, kita cabut. Kita nggak pakai no excuse, kita ngomong 2 kali, dia langsung kayak udah cabut, ganti tempat kita pindah. Karena konsep itu yang harus dipertahankan. Oke. Once konsepnya goal, lu mau main apa aja orang udah ikut tuh. Tadi kalian cerita penolakan ke kafe-kafe. Iya. Kafe mana yang appreciate kalian pertama kali? Iya, utara. Utara. Oh, justru Utara. ya. Utara. Justru ya. Ya. Gua King Justru of Storm. mereka. Oh. Iya. Itu gue belum ngerasain. Dia belum. Iya, itu belum. Justru gue merasa di utara dan barat, di mana orang-orang yang kelihatannya mereka kayaknya nggak nongkrong ke Jakarta Fair, nggak Iya, nongkrong ke Java iya, Jazz, iya, tapi mereka ternyata appreciate musiknya segitu lebih keren. baik menurut gua. Itu fakta menarik, fakta Ya, menarik. karena menurut gua di selatan sekarang ya, menurut gua selatan jadi ya lu ketemu tamu yang rese, mabuk, maksain lagu ini lagu itu, jadi anak bandnya ya jadi kayak ngibur orang mabuk menurut gua.
Jadi iya. ininya Jadi berbeda bukan banget. konsep lagi. Meskipun penghargaan akan musik Indonesia lebih bagus sekarang sih. Di kafe lebih banyak dengar musik Indonesia sekarang menurut gua. Iya. Gitu. Ya Kak, salah satunya mungkin ada pengaruh kalian juga tuh. Mungkin bisa jadi. mungkin Mungkin. ya, Pengaruh bisa kalian jadi, juga. bisa jadi. Nggak ada yang nyadar aja, paling nyadar itu 1-2 orang. Banyak kok teman-teman gue yang ngomong, gila berapa tahun saja pecah banget dulu, lu doang tuh mainin. Asli. Jadi gue kayak, ya itu bukan gue, emang ketemu momen yang tepat lagunya pecah aja gitu. Gue nggak berani ngeklaim juga. Itu keren. Oke. Nah, kita bicara sedikit di luar konteks itu. Ya. Ini gue yakin kalian secara musik total lah semua lah, udah mata pencarian kan. Ya. Inspirasi musik buat lu. Gue mulai dari lu. Gue udah tahu kalau Beno, gue udah tahu. Udah coba. Dia mah kerja di sini sekarang. Iya. Kalau ada yang mau baju ya, ke gue. Kalau gua mungkin dari basic gua lebih di musik bule ya, maksudnya kayak gospel. Wah gila dia nggak cocok sama kita. Cuma karena pergaulan musik di sini kan kita kan semua nggak lepas dari pop ya, segala macam. Jadi otomatis ya gua harus denger semua, dan akhirnya sempat gua jadi session player itu gua juga dituntut harus main lagu pop gitu. Oke. Nah, akhirnya ya itulah menjadi mendarah daging juga sama gua gitu. Jadi jatuhnya pas kita bentuk band ini Masing-masing punya karakter. ya karakter itu masing-masing kelihatan gitu. Ya, Tapi ya. terbungkus jadi satunya itu jadi ya ini Lala Huta gitu. Inspirasi musisi lu dalam dan luar negeri beberapa boleh. Kalau Band dan personal boleh. band ya, Band boleh, personal boleh. kalau di dalam tuh gue sih ini ya gue suka Dewa sama Slank. Oke. Terus kalau solonya tuh Iwan Fals, terus Itu selera musik itu 3 nama tadi udah gak bisa dibantah. Iya, Iya, Udah gak bisa dibantah tuh udah. Eranya di SMA juga. Kita ngomongin umur ya. Respect banget. Bagus. Dari luar. kalau Dari luar. dari luar band tuh banyak banget kalau di luar ya, kayak Maroon 5 kayak gitu juga. Denger. Kalau itu next generation berarti. Udah dia. Iya, betul. Dia baru terima internet 2000-an. Baru dengar tuh, ada baru file. Kan harusnya kalau eranya disamaratain sama Slank itu mungkin Mr. Beast. Iya. Oh iya. Ekstrim. Jujur gue ngerti juga dikit. Bonnie and Clyde. Oke, sekarang giliran lo, Be. Referensi ya? Iya, referensi lo yang sampai ngebentuk lo sekarang. Ini dari bajunya nih, guys. Ini Oh keren. Ini Morrissey. Morrissey tapi di apa namanya? Ini Bene Aca kan? Bene Aca. Nah. Dia fans beratnya Morrissey kan. Nah, lo dari topi, dari outfit lo Ya, ini juga ya. lo punya genre lain nih. Sex Pistols. Oke. Jadi ini gua beli di Oke, berapa harga outfit lu? Berarti punk bagian hidup lo nih. Gua malah memulai karir main musik di punk rock gua. Iya, Kuro. Iya, sama Kuro. Iya. Gua mau Kuro. Udah mulai kurung nih. Iya, gua mau Kuro. Memang gua banyak lihat band-band mungkin popang Indo kali ya. Rockers, Close Head di Bandung, terus Mary Ann. Jadi gua mungkin karena basicnya gua banyak dengerin kayak gitu, banyak ilmu yang gua pelajarin juga, ilmu DIY-nya sih. Do it yourself ya. Do it yourself-nya banyak gua pelajarin dan itu gua terapin ke Lalauta kayak video klip, apa bikin sendiri, merchandise bikin sendiri, sablon sendiri, itu banyak gua Betul, terapin betul. waktu kehidupan gua main di punk. Itu yang duluan gitu juga Bang Jimmy Upstairs. Oh, gila. Itu dia do it yourself juga tuh dia. Iya. Emang pada era itu cetak ya. album apa semua ya. Iya benar-benar. Kalau lokal sih ya gue banyak dengerin popang lokal gue dengerin. Kalau luar yang gue suka banget malah era-era 90-an 80-an ya. New Kids on the Block gue suka banget. Kita belum lahir, Ben. Aduh. Kita masih muda banget nih. Iya. Tapi New Kids on the Block udah pernah kesini. Hah? Di Istora. Oh, udah. Ini Ini udah. yang sama Backstreet Boys apa yang Beda sendiri. Beda, Lo yang sendiri, masih sendiri. lagi prime. Oh sorry bang, gue masih di Papua, masih di Aceh. Nyampe Jakarta bang, sorry. Bukan berarti gue lebih tua dari lu.
Referensi gue New Kids yang sama Backstreet Boys yang di Ancol, lu masih yang sebelum itu lagi ya? Itu lagi fresh step by step. Iya betul. Fresh best type, lu udah nonton itu? Udah nonton gitu. Respect. Di Istora. Wah dulu David Copperfield. Oh iya. Di Istora itu. Istora. Gue yang prime, dia lagi prime. Bener. Gue sekalinya masuk Istora itu, Power Ranger datang. Bener juga. Power Ranger datang ke sini. Pernah kan? Power Ranger yang Google gue. Google. Wah, lebih respect Respect bang. lagi. Nih, Power Ranger kan tahun ini. Google tuh kayak saya di bawah lagi, jadi gue respect. Enggak, dia ada komen, "Bang, tua lu, Bang." Tapi memang maksudnya generasi 90-an sih karena itu transisi mau ke digital ya. Itu membekas banget sih di kita sih. Dan itu kemana-mana. Sampai sekarang lu Jordan gak ada gantinya. Parah. Michael Jackson gak ada gantinya. Michael Karena Jackson itu kan mereka 80-90 tuh turunannya ke berbagai industri melekat banget. Era itu. Era itu. Iya, era itu bahkan sampai lu ngeliat logo Chicago Bulls saya di kepala lu Michael Jordan udah. Bener. Iya, bener. Lu udah ini inspirasinya juga Michael Jordan ya, bapaknya dia. Bapaknya Michael Jordan. Namanya Quincy Jordan, Michael Jordan sama Quincy John kan? Iya, Bekas manajernya Michael Jackson. Iya, benar. Gue tahu, lagi gue tahu. Iya. Wah, kalau kultur kita respect banget. Boleh. Kan ini udah anjing bapak. Oh iya, benar. Ben, slang inspirasi lo di Indonesia. Iya. Indonesia gue suka Dewa sih. Dewa gue suka. Terus gue suka Kopi. ini band apa Gigi. Bebas. Gigi. Karena gue suka Krisya. suka Dewa Bujana. Krisya. Iya, gila dia. Krisya gila. Krisya mah legend lah. Iya. Krisya legend lah. Terus gue suka Brody Pistol 5 gue suka. Kalau dari luar? Kalau dari luar gue suka Toto. Chicago Toto. Berat. Maksudnya mereka mainnya susah tapi manis gitu didengar. Iya. Enak gitu. Tarik belakang lagi tuh Genesis. Buset. Urut lagi Ras. Iya, benar. Gue ya kalian ya. Gue untung masih muda loh. Mana anak gue 3. Iya, siap. Yang terakhir personil termuda. Iya. Michael Jordan coba. Tapi emang nama lu tuh terinspirasi bokap dari Michael Quincy Jordan. Jones sama Michael Jordan. Jadi nyokap gue suka sama Quincy Jones. Oke. Bokap gue suka sama Michael Jordan. Jadilah dinamain anaknya Quincy Jordan. Keren. Respect. Jadinya yang ngerempet lebih ke musiknya ya, lebih ke kuncinya ya. Keren dia. Iya. Lu kelahiran tahun? 92. Waduh, kita masih Olimpik tahu. Barcelona tuh terakhir. Gila kali kok. Wah, respect banget lu, respect. Tahun berapa, Bon? Lahir? Jujur. 86. Ya udah enggak beda jauh. 92 itu gua baru nyampe Jakarta dari Surabaya. Oke. Semua orang lagi pakai jaket champion itu Barcelona. Bener. Soundtracknya Gloria Estefan. Iya, betul. Ivan please diputar di RCTI. Bener. Jangan lupa Susi Susanti kan. Medali emas. Bener. Sekeluarga gua nangis dulu ngeliat beritanya. Taruh decoder gue nih. Wah, decoder. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Nggak ada. Dulu tuh TV cuma ada TVRI. Iya. Dan RCTI TV swasta pertama yang masuk, lu harus punya decoder. Decoder. Oke. Namanya tuh decoder. Tapi gue tau decoder salah satu ini TV kabel. Ya itu saat itu tuh. Oh. Dulu pakai parabola belum kabel. Kalau di kampung parabola Parabola kalau di kampung. di Papua. Iya. Kalau di Jakarta decoder. Di Surabaya kita cuma nonton SCTV. SCTV. SCTV sama TVRI. Oke, dapat salam dari album Minggu. Minggu apa tuh? Gila SCTV. TVRI acara Iya. musik. Iya. Album Minggu kita. Iya. Tuanya lu. Enggak, tapi ya sejarah. Sejarah. Itu satu Indonesia nonton, men. Iya benar. Dan itu salah satu yang pertama kalau nggak salah ya. Pasal yang pertama ke RCTI ada American Top 10. Ya. American Top 10. Ada. American Top 10. Iya. Karena sebenarnya gini sih, memang plus minus ya di saat kemarin kita ngobrol sama Mas Rido Sleng ya. Dulu memang kita para talent mungkin susah buat bersaing karena platform cuma satu. Iya. Tapi lu sekalinya masuk situ, Gila. itu semua Indonesia nonton. Iya betul. Benar. Setuju gue. Gitu. Jadi ada sisi positifnya juga, orang jadi mau berkompetisi untuk gue mau deh masuk TV. Iya. Semua orang tuh nonton gitu. Benar. Dulu di era itu TV cuma 2 channel itu ya. Iya. Mike Tyson tanding sama Sidul Gila kali. sama Sidul anak sekolahan. Tayang sepi. Jalanan sepi. Sepi. Bener. Betul. Sepi. Anak kecil gak ada main bola lapangan. Iya, sepi. Asli. Sepi. Sepi. Parah. Begitu cerita Om.
Oh iya. Anjing. Coba beda 4 tahun juga. Wah, gila. Jordan coba dong. Sekarang inspirasi lo dalam bermusik. Inspirasi gue. Inspirasi lo ya. Kan gue bener-bener baru belajar musik pop itu pas gue join sama Lala Huta nih Pak. Oke. Dan itu gue langsung banyak belajar dari pertama Hedi Yunus. Oke. Terus Kahitna. Pasti. Terus Mas Angga Malik, gue belajar cara nyanyinya Oke. Mas Angga Malik juga. Oke. Sama Nino. Oke. Gitu, Nino Ren. Gitu sih. Kalau dari luar? Dari luar. Sekarang siapa ya paling gue lebih suka sama Bruno Major. Tahu. Bruno Major. Tahu lah pasti Tahu, ya. gua tahu sih. Tapi nggak lagunya apa. Bruno Mars. Dia doang satu. Apa lagi ya? Oh kalau dulu zaman dulu gue menurut siapa? Erik Bende. Dulu tapi dulu zaman Rambut lu Iya, iya. ini pantas ya. Iya, guna ya. Udah. Iya. Nah, sekarang kita bicara ke depan nih. Ini kan pandemi udah mulai membaik. Yes. Mudah-mudahan juga semua industri bisa berjalan lagi lah. Amin. Segala elemen bisa cari rezeki dari situ lagi. Amin. Industri kreatif juga mulai jalan lagi. Nah, yang gue menarik di sini adalah kalian salah satu band yang punya inovasi nih. Berani ambil sikap. Juga punya karya yang baik gitu. Kedepannya ada nggak terobosan seperti itu lagi yang akan Lala Huta lakukan? Oh. Gila pertanyaan gue. Boleh, Boleh. jujur. Keren-keren. Iya. Kalau terobosan sih menurut gua Lala Huta pasti akan selalu bereksplor, selalu, dan itu nggak mungkin kita akan mati dengan gaya yang sama, karena dari tahun ini aja kita udah rilis 5 single, limanya dengan gaya yang berbeda. Kalau lu denger Lala Huta, kita keluar, menurut gua Lala Huta tahun ini paling gila, karena kenapa kita keluarin 5 single, 5-nya nggak ada yang sama. Jadi di masa pandemi kalian tetap berkarya ya, Iya, teman-teman. iya. Itu no Oh, iya. excuse lah ya. Dan Nice. akhirnya ketemu juga fans yang cabut ada juga. Ada Fans banyak. datang. Iya, Ada kok yang banyak. komen kayak, "Oh lu jadi kayak gini sih kalian lagunya." Iya. Cuman kalau misalkan lu komen itu, emang lu nggak pernah lihat kita dari zaman Iya, main main kafe. kafe. Karena awal tahun kita sempat bikin lagu dangdut bareng Disco Pantera sama Tora Sudiro. Ya. Oke, gua nggak tahu tuh. Nggak tahu. Atau paling simpel deh, zaman dulu kita bikin lagu hip hop dengan gambarnya acaranya Urbe. Itu kan orang, ini apaan sih nih? Lu kan Iya. band pop, kenapa jadi Iya. hip hop? Tapi itu gue bilangnya, kita tuh main di kafe dilatih buat main semua lagu Selebar band itu. Selebar itu. Jadi saat gue masuk industri, gue ingin bikin diri gue selebar itu juga. Iya. Apalagi gue nggak punya pantangan label kan, kita dari sendiri. Kita rilis sendiri soalnya. Jadi gue akan nanamin ke Lala Huta, ya karena kita dari kafe kita bisa selebar itu, saat masuk industri kita bisa Kita selebar selebar itu itu juga. juga. Mantap. Dan hip hop tahun depan. Wah, Siap-siap ya. Gila kali ya. Gila single ini yang hip hop nih. Ini gila. Salah satu the biggest di The biggest di Indonesia, Indonesia. men. Tahun Oke, depan. ini sih gue bocorin sedikit ya. Iya. Urban itu ulang tahun tiap bulan Februari. Itu lo bikin syuting video klip pasti Februari tuh di Iya. Twilo itu gue. Lupa. Iya, Ini Februari awal iya, tahun. Februari. Iya. Februari. Ya, awal oke, tahun. Oke. Soalnya gue Gue- ingat itu habis acara itu ulang tahun gue. Gue juga kemarin di masa pandemi gue tidak menyekat-nyekat. Gue tetap bikin entertainment tapi online. Gue sewa studio di RTD itu Marginal pada main, Iya. Ari pada main, ada Komeng segala. Kok nggak undang kita? Bro? Waktu itu lo belum apply di Urban. Iya. Belum apply. Nah, ini gue mau masuk sebenarnya. Bridging lo nih, pengen Iya, undang kita. sebenarnya apa namanya, itu dia orang-orang yang selektif gue undang selama ini dalam gue bikin YouTube channel udah mau masuk tahun 4 nih. Oke. Gue pernah bilang juga sama Mas Bim Bim, gue mau kumpulin lo di satu tempat ulang tahun Urbe. Oke. Jadi gue undang customer loyal kita, ya karena kalau undang sering pecah pala kan saya kan. Jadi gue kayak Island gue nih ya perlu bantuan dari Lala Huta. Jadi Marginal akustik udah, Siksa Kubur akustik udah, kalian plus slang di ulang tahun Urban 2022. Jadi itu, Respect, ritual. jadi gue sewa mungkin auditorium. Di situ ada stand up komedinya juga, Oke. hostnya anak-anak juga. Ntar di luar ada apa namanya, ada free F&B. Gue juga mungkin kita nanti ada acara sosial juga di situ. 2022 mudah-mudahan kalau COVID makin ditekan, gue Urban mau bikin acara seperti itu. Jadi ini reward buat teman-teman yang udah support Urban, apapun itu kita persembahkan nih para entertainer.
Keren. kalian. Keren. Karena itu buat gue gini ya, perjalanan secara sejarah urban dalam bikin karya segala macam, kalian tuh terlibat juga. Gue dari dulu berhayal, gue dudukin dalam satu hari. Semua tuh, UPI, semua segala macamnya. Itu sih mudah-mudahan bisa terrealisasi karena sepertinya belum banyak clothing yang punya konsep ini sih. Oke, ya. Karena kan gue beneran bergaul dengan kalian, jadi chemistry-nya kita dapat dan ada option baru lah buat teman-teman ini yang bisa menikmati kalian kan. Jadi kan wah lalu kita di kafe terus, mungkin ada teman-teman yang kita kan nggak bisa spending di situ kan. Tapi gue ngefans loh. Nah gue kasih alternatif nih. Iya. Gitu. Nanti kita bahas tuh sama boleh si bang musik director. Oh yes. Respect. Tapi intermezzo dikit, gambar yang kita bikin waktu di acara urban itu, itu mungkin salah satu gambar yang setelah berapa tahun ini setelah gue paling lagi, bagus. itu apa ya, gambar ini kultur Indonesia ada begini nih, ngerti nggak lu? Oh visualnya nih. Visualnya tuh menurut gua ya di tahun ini itu menjadi mahal banget sih. Ini gua rasa kalau kalian belum nonton, kalian tinggal cari Lalauta. Judulnya apa itu ya? Get Up. Itu lo nonton lagi deh. Secara gambar itu relate sama sekarang tuh. Footage-nya urban sama footage-nya Indonesia kalau kita present keluar, orang kayak anjir Indonesia bisa kayak gini ya. Anjir Indonesia punya hip hop, punya b-boy, punya break dance gitu. Punya gambar-gambar yang memang dari kulturnya di sana, kita bisa terapin di sini juga. Itu langka banget gambar itu menurut gua. Tapi yang datang lu doang gue nih. Apa? Semua. Mungkin gua enggak lihat dia deh. Ada gua. Yang datang gua lupa. Ada gua dong. Gua 2 hari berturut-turut kayaknya di hari. Gua yang pas video klip. Jadi yang pas bikin ada gua, dia ada. Nanti di Instagram boleh. Ada gua enggak megang gitar cuma joget. Ush. Iya benar. Respect. Oke, apa namanya itu sih, lu kebayang nggak dari awal gue nggak nanya kalian gimana terbentuknya? Karena gue yakin anak Jakarta udah tahu lu berbeda. Anjir. Jadi iya dong, ngapain gue berusaha menyajikan bintang tamu yang infonya bisa didapat di YouTube, ngapain? Ngapain? Gue nanya Mas Ivan Slam main bass dari umur itu bukan gue. Jadi gue lebih ke impact lo terhadap di industri, kita bisa bikin apa, mantap. Dan juga message yang memang mungkin bisa anjir lalu kita bisa kasih breakthrough itu tuh saat mereka baru berdiri. Gitu sih, mungkin dari boleh perwakilan pesan-pesan nih buat gini. Ini menarik sih, gue merinding. Jadi gue lumayan deket sama Tio Botak. Tio Botak tuh bandnya di MV ya? Di VM yang main di VM ya. Dia gue juga kenal salah satu basisnya si Adit. Adit itu adiknya tuh Liko Lollipop freestyle basket. Jadi teman-teman kita kan terdampak habis-habisan nih. Pandemi men. Wah itu gila sih. Itu sampai temen gue ada yang ya band kecil lah dibanding kalian, cuma sampai ada yang beralih dari driver Gojek online apa itu sih. Coba dari lu Bon kasih semangat buat teman-teman nih yang ngelihat kalian bisa ya sky is the limit, mimpi setinggi-tingginya, kalian bisa kenal banyak artis sekarang, segala macem. Ada nggak pesan-pesan penyemangat nih buat band-band cafe mungkin di seluruh Indonesia ya? Gimana caranya mereka bisa confident lagi menghadapi? Ya, emang gua tahu ini berat banget ya, berat banget, banyak teman-teman yang pindah jalur sekarang. Tapi kemarin tuh gua mungkin inspirasi buat teman-teman, gua nonton Boyz II Men. Ada Boyz II Men Effect. Jadi mereka kan sisa bertiga sekarang kan. Sisa bertiga, terus mereka akhirnya manggung di Las Vegas yang nonton cuma 50 orang. Oh iya. Ya, ada film biografinya. Ya, terus mereka ditanya, "Kenapa lu masih mau stay?" Mereka dalam hati, apa kita stop aja ya?" Gue di tengah-tengah lagi pandemi lagi drop-drop ya, gue nonton itu. Terus mereka ngomong gini, akhirnya kita bertiga survive karena kita menghormati musik yang kita buat. Jadi kita respect sama musik yang kita buat. Nah itu menurut gue Lalauta juga berada di kondisi itu. Kita udah rekaman segala macem, kita nggak mau mundur karena kita udah respect sama karya yang kita buat sepanjang ini. Sekarang memang struggle, kita berada di dalam ombak yang gede banget, ombak yang benar-benar brutal. Tapi ya akhirnya nyampe juga sekarang kan. Sisa sedikit lagi sih sebenarnya. Semoga tahun depan. Jadi maksud gue teman-teman udah saatnya emang kita pegangan tangan aja, saling support satu sama lain. Gue bisa lah. Mungkin kalau ada follower band-band kecil dari daerah, kalau mau DM lu band, lu jawab gak tuh? Bang, gue selalu perlu masukan nih gitu. Gue selalu gue jawab. Open ya? Open. Iya. Banyak kok kemarin ada yang bikin mural
Lalahuta Iya, foto. di Kalideres. Kalideres. Bikin gitu. Keren, Terus keren, ayo keren. gue DM dari ininya IG. Makasih banget ya, nanti gue post ya. Terus dia ini udah kita kirim merchandise. Maksudnya kalau pengen ngobrol aja, kita terbuka banget. Siap. Oke guys, itu sih menurut gue apa ya, cukup banyak cerita yang bisa diambil. Lo cari duit dari passion, gue selalu suka. Iya. Sampai juga ada breakthrough tadi, lo ngebawa lagu Indonesia, gue sih keren banget itu. Iya. Keren banget. Gue doain lo berempat, gue sumpahin lo berempat makin sukses. Amin. Juga Pak. Amin. Terus bisa jadi lead di genre lu, Amin. bisa jadi inspirasi buat teman-teman di bawah, dan sama-sama kita keluar dari pandemi ini dan lebih baik di tahun 2022. Amin. Oke guys. Gue sih akan nodong satu lagu. Boleh dong. Oke, satu lagu. Jadi buat teman-teman bisa follow Instagramnya Lalahuta di Lalahuta ya. LALAHUT. Oke. Gue cabut dulu biar mereka berempat biar nggak sempit. Gue Riko Lubis. Alay. Ada Alay. Boleh kok. Ben Ololia. Ada Quincy Jordan. Peace out. Jangan kau bohongi hatimu. Jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi hatimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampangnya syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Here we go. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Bukakanlah pintu hatimu darah, izinkanlah ku ketuk asmara. Kan ku ubah sedihmu jadi bahagia. Wow, come on everybody sing. Oh, tuh apalagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu penuh bahagia. Tunggu apa lagi, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Karena takkan ada lagi tangis air mata. Kan ku buat harimu bahagia, hari-harimu bahagia. Tunggu apa lagi, kan ku buat harimu bahagia.